Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna biha bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya rabbana ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sebelumnya mari kita menata niat terlebih dahulu mengaji semata-mata karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Dan kita hadiahkan pahalanya suratul Fatihah kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para salihin, dan muassis Jamaiyah Nahdlatul Ulama, dan orang-orang yang berjasa pada kita siapapun dia, minal muslimin wal muslimat, minal abai wal ummahat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah. Al-hadithu tsani an Umar radhiyallahu anhu aidha annahu qala Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab yang menjelaskan tentang pondasi-pondasi dalam agama Islam, qawaid dalam hukum-hukum Islam yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Hafidh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Amin. Kali ini kita sampai pada hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sanadnya sampai kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini itu disebut oleh para ulama disebut sebagai Ummus Sunnah. Hadis kedua ini disebut sebagai Ummus Sunnah. Sebagaimana Al-Quran, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Quran.
atau Ummul Kitab. Kenapa? Hadis ini berisi tentang kandungan-kandungan yang umum, yang pokok, yang menjadi ajaran Islam. Maka disebut sebagai Ummus Sunnah. Dalam hadis ini merupakan hadis yang mengandung cakupan yang menyeluruh tentang hadis Nabi. Jadi kalau hadis-hadis yang lain itu bisa, maksudnya saya ulangi, hadis-hadis yang lain itu maknanya bisa dikembalikan ke hadis yang kedua ini. Maka disebut sebagai Ummus Sunnah. Jadi lima tadammanahu min jam'ihi ilmas sunnah. Jadi karena hadis ini itu mengandung ilmu-ilmu yang ada pada hadis Nabi. Jadi secara umum hadis ini menjadi kandungan dari hadis-hadis yang lain. Maka hadis ini disebut sebagai Ummus Sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Quran. Karena apa? Karena dalam suratul Fatihah itu terdapat kandungan yang ada pada Al-Quran secara keseluruhan. Di sana ada yang namanya hak Allah Ta'ala untuk dipuji. Nah, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di sana juga ada yang namanya hak ibadah bagi Allah Ta'ala. Di sana juga menerangkan tentang jalan-jalan atau petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Jadi secara umum suratul Fatihah kandungannya itu merupakan kandungan secara menyeluruh isi dari Al-Quran. Baiklah, kita mulai dari hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Suatu ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah di suatu hari. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi. Tiba-tiba muncullah sesosok laki-laki. Saya katakan sesosok laki-laki karena sebenarnya ini adalah, nanti akan dijelaskan bahwa sosok ini adalah Jibril alaihissalam. Malaikat itu tidak boleh disifati dengan laki-laki ataupun perempuan. Tapi malaikat Jibril alaihissalam misalkan itu bisa menyerupa menjadi sesosok laki-laki yang tanpa alat kelamin. Malaikat itu tidak disifati dengan laki-laki ataupun perempuan. Ya. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak mempunyai syahwat, tidak berketurunan, tidak beranak, tidak beristri, dan sebagainya dan sebagainya. Tiba-tiba muncullah sesosok yang berfisik laki-laki. Syadidu bayadith thiyabi. Syadidu bayadith thiyabi. Yang bajunya begitu putih. Syadidu sawadis sya'ari. Yang rambutnya begitu hitam. Rambutnya hitam pekat. La yura alaihi atharus safari. Tidak tampak padanya tanda-tanda sehabis melakukan perjalanan. Bajunya begitu putih, rambutnya begitu hitam, tidak tampak tanda-tanda dia habis melakukan perjalanan.
Akan tetapi di sini disebutkan wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada satupun dari kami, dari para sahabat yang mengenalinya. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya sesosok laki-laki ini duduk mendekati Nabi. Saking dekatnya, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dua rukbahnya, rukbah, apa bahasa Indonesianya saya lupa. Rukbataihi, jadi kedua lututnya ya. Kedua lututnya itu sampai menempel kepada dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Bahkan kedua telapak tangannya itu diletakkan pada pahanya Nabi. Jadi lutut kedua sosok ini itu saling menempel, kemudian kedua telapak tangannya itu sampai memegang paha mulia Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian sosok laki-laki ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu aku tentang apakah Islam itu. Beritahu saya apakah Islam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai nanti pada yang terakhir, sampai 5 perkara. Yang pertama adalah menyaksikan. Menyaksikan seperti yang pernah diterangkan kemarin, pertemuan kemarin, asy-syahadatu tatadammanu ma'nal li'tirafi wal iqrari wal li'tiqad. Yang namanya penyaksian, bersaksi itu mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah i'tiraf, kemudian iqrar, kemudian i'tiqad. Jadi ada pengakuan secara lisan, ada pengertian dalam pikiran, pikiran membenarkan, kemudian hati meyakini, hati meridhoi apa yang diketahui. Itulah yang namanya syahadah. Islam itu, yang paling pokok daripada Islam itu adalah bersyahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, apakah Tuhan itu? Siapakah Tuhan itu? Tuhan itu man lahu al-uluhiyah atau man lahu al-ilahiyah. Zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Man lahu al-uluhiyah. Zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Apakah sifat ketuhanan itu? Sifat ketuhanan itu adalah qudratul ikhtira', mampu menciptakan. Kullal asya hajman kana aw sifatan minal adami ilal wujud. Mampu menciptakan segala sesuatu, baik benda ataupun sifatnya, dari tidak ada menjadi ada. Itulah yang dimaksud dengan sifat ketuhanan. Al-ibraz, kullal asya minal adami ilal wujud. Menjadikan, menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itulah yang dimaksud dengan sifat ketuhanan.
Saya ulangi, Tuhan dalam bahasa Arabnya adalah al-ilah, itu adalah zat yang mempunyai sifat ketuhanan, yakni sifat mampu menciptakan segala sesuatu, baik benda ataupun sifatnya, dari tidak ada menjadi ada. Nah, sifat ketuhanan ini itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh Allah Ta'ala. Jadi, jika dimaknai, maka maknanya demikian. Bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang mampu menciptakan segala sesuatu, baik benda ataupun sifat benda, dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah Ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang dinukil oleh Imam Ibnu Furaq. Dari mana ini kita juga dapat mengetahui bahwa Allah itu memiliki segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah, maka segala sesuatu itu adalah milik Allah. Karena segala sesuatu adalah milik Allah Ta'ala, maka Allah berhak melakukan apapun pada apa yang semuanya adalah miliknya. Nah, di antara hak Allah berbuat sesuatu, melakukan sesuatu yang menjadi hak Allah yang ada atau yang menjadi miliknya adalah Allah memerintahkan untuk beribadah kepada jin dan manusia. Kepada jin manusia. Jadi Allah Ta'ala karena yang menciptakan, maka Allah lah yang memiliki. Karena Allah yang memiliki, maka Allah mempunyai hak untuk memerintahkan kepada ciptaannya, kepada yang dimilikinya. Di antaranya adalah jin dan manusia. Allah berhak. Nah, apa hak Allah Ta'ala? Hak Allah Ta'ala adalah disembah. Disembah dalam arti ditunduki dengan puncak ketundukan. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih makna ibadah? Kalau dalam bahasa Indonesianya menyembah. Ibadah itu dalam bahasa Indonesianya menyembah. Apakah itu menyembah? Menyembah itu adalah melakukan puncak ketundukan, melaksanakan puncak ketaatan. Itulah yang namanya ibadah. Saya contohkan biar mudah. Ada seseorang, si A, katakan si A. Si A taat kepada orang tua. Si B taat kepada orang tua. Dua-duanya sama-sama taat kepada kedua orang tua. Si A di dalam taat kepada orang tua ini karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah Ta'ala dalam bentuk taat kepada orang tua. Itu yang dimaksud dengan puncak ketundukan, puncak ketaatan. Sementara si B, apabila dia taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, tapi tidak didasari taat kepada Allah Ta'ala, taatnya kepada selain Allah Ta'ala. Dia misalkan mempercayai bahwa ada yang berhak ditunduki dalam arti puncak ketundukan selain Allah Ta'ala. Nah ini, maka dia statusnya adalah orang yang syirik. Orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan menyekutukan Allah Ta'ala? Karena segala sesuatu itu adalah milik Allah Ta'ala dan yang berhak disembah itu hanya Allah Ta'ala. Semuanya bertuhankan Allah Ta'ala. Semuanya yang mukallaf itu wajib untuk menyembah, wajib untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kok ada orang, seseorang yang
di dalam melakukan ketaatan kepada orang tua ini tidak didasari taat kepada Allah. Misalkan kepada dewa-dewa. Ini berarti dia melakukan kesyirikan. Semuanya dapat dikatakan taat. Semuanya dapat dikatakan berbuat baik. Tapi yang membedakan adalah yang A ini dikatakan beribadah kepada Allah. Sementara yang B ini tidak dikatakan beribadah kepada Allah. Tapi dikatakan menyekutukan Allah. Sehingga kita kembali kepada makna la ilaha illallah. Maknanya dari makna la ilaha illallah yang pertama, tidak ada yang menciptakan, yang kuasa menciptakan segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada, baik itu benda ataupun sifat benda. Dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Karenanya Allah memiliki setiap atau seluruh ciptaannya. Dan setiap yang dimiliki oleh Allah Ta'ala itu Allah berhak mengaturnya. Di antara yang menjadi hak Allah Ta'ala di dalam mengatur makhluk adalah agar hamba-hambanya yang mukallaf itu hanya menyembah Allah Ta'ala. Jadi berbeda antara ucapan orang yang mengatakan Allah butuh disembah. Tidak demikian. Allah berhak disembah. Bukan Allah butuh disembah. Jadi bahasanya adalah Allah adalah yang berhak disembah. Nah, semacam itu. Jadi maknanya adalah yang pertama, tidak ada yang mampu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah Ta'ala. Kemudian makna yang kedua, tidak ada yang berhak mendapatkan puncak ketundukan yakni ibadah kecuali Allah Ta'ala. Dua makna ini adalah dua makna yang menjadi pedomannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik makna yang pertama atau makna yang kedua. Mana pertama? Tidak ada yang mampu menciptakan segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Ini makna yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada yang berhak disembah, atau kita lebih jelaskan, tidak ada yang berhak mendapatkan hak puncak ketundukan kecuali Allah Ta'ala. Keduanya maknanya benar. Keduanya adalah makna yang diyakini, yang dipedomani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, ini yang pertama. Orang biasa menyebutnya dengan syahadatut tauhid, dengan syahadatur rasul. Menyaksikan bahwa Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian meyakini bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Ta'ala. Pada penjelasan Nabi tentang Islam ini biasanya disebut dengan Arkanul Islam. Arkanul Islam itu maknanya adalah a'zamul umuri fil Islam. Perkara-perkara yang paling pokok, perkara-perkara yang paling utama di dalam agama Islam. Maka disebut atau arti daripada Arkanul Islam itu artinya perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang paling pokok, yang paling dasar di dalam agama Islam. Jumlahnya ada 5, tapi tidak berarti Islam hanya memuat yang 5 ini. Tidak demikian. Sebab nanti ada yang namanya misalkan ya seperti yang tidak disebutkan di sini, tapi menjadi ajaran Islam, ya, menjadi ajaran Islam. Misalkan apa? Misalkan berbuat baik kepada kedua orang tua karena menuruti perintah Allah Ta'ala. Ini juga bagian daripada Islam. Ya, tapi bukan hal-hal yang pokok. Ya, bukan hal-hal yang pokok.
Jadi kalau disebutkan, kalau ada orang bertanya, apa sih maknanya arkanul Islam? Kalau dikatakan arkanul Islam, itu artinya adalah hal-hal yang paling pokok yang menjadi ajaran agama Islam. Adalah 5 yang pokok ini. 5 hal ini. Dan di antara 5 yang pokok ini, yang paling pokok adalah yang pertama. Yakni bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa dikatakan paling pokok? Karena syahadat yakni mengucapkan, membenarkan dalam pikiran dan meyakini dalam hati bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian Sayyiduna Muhammad adalah utusan Allah. 2 syahadat ini itu menjadi syarat sah yang rukun-rukun yang lain. Seperti misalkan wa tuqimas shalah, kemudian mendirikan salat. Yang dimaksud dengan mendirikan salat, ini adalah melaksanakan salat sesuai dengan syarat rukunnya. Tepat pada waktunya, toharoh, kemudian ada yang namanya khusyuk dan sebagainya. Jadi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan salat, syarat dan rukunnya, termasuk khusyuknya. Nah, itu yang dimaksud dengan mendirikan salat. Nah, salat itu tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak bersyahadat. Jadi syahadat tauhid dan syahadatul rasul ini menjadi pokok Islam yang paling utama. Di antara pokok-pokok ajaran Islam yang paling pokok adalah bersyahadat. Apabila misalkan ada orang yang baru mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebelumnya dia bukan orang yang beriman. Sebelumnya dia bukan orang yang beriman. Selama hidupnya misalkan umurnya 70 tahun. Dia dalam keadaan non-Islam. Dia dalam keadaan kafir, tapi ketika akhir hidupnya dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meninggalkan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam, maka orang ini masuk surga walaupun tidak pernah melaksanakan sholat, walaupun belum menunaikan zakat, karena dia tidak punya waktu untuk melakukan itu. Jadi yang dimaksud dengan arkanul Islam itu bukan menghadirkan seluruh apa yang ada yang disebutkan di sini. Tapi masing-masing dari ini adalah yang paling pokok. Dan yang di antara yang paling pokok, di antara yang pokok-pokok ini adalah bersyahadat. Wa tuqimas shalah, kemudian mendirikan salat. Mendirikan salat. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan mendirikan salat? Yang dimaksud dengan mendirikan sholat adalah melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah. Yakni apa? Yakni sesuai dengan syarat rukunnya dan diantaranya adalah khusyuk agar mendapatkan pahala. Wa tu'tiyaz zakatah. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini berlaku bagi yang hartanya sudah mencapai batas yang diwajibkan. Ya, ini adalah kewajiban yang berlaku bagi umat Islam. Jadi bagi yang hartanya sudah memenuhi batas. Wa tasuma Ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian melakukan haji, maksudnya dengan umrohnya sekalian, haji dan umroh sekali seumur hidup bagi yang mampu, sabilan in istata'ta ilaihi sabila, bagi yang mampu biayanya, mampu biaya untuk melakukan perjalanan, mampu untuk membiayai ketika di sana, kemudian mampu biaya untuk pulang. Dan secara singkat, dia
meninggalkan kecukupan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, bisa orang-orang yang wajib dinafkahi ketika dia pergi sampai melaksanakan sampai dengan pulangnya, dia itu meninggalkan kecukupan bagi yang wajib dinafkahi. Jadi perjalanannya aman, ya, cukup biaya dalam keadaan tidak sakit yang parah. Nah, ini menjadi wajib ya bagi umat Islam untuk melaksanakan haji. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Melaksanakan haji dan umrah, maksudnya ihram, apakah itu ihram haji ataupun umrah bagi yang mampu, ya, baik biaya dan keadaannya dalam keadaan aman. Ini adalah pokok-pokok ajaran Islam, ya, pokok-pokok ajaran Islam. Qala sadaqtah. Qala sadaqtah. Sosok laki-laki ini kemudian berkata, sadaqtah, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat ini terheran-heran. Kenapa dia yang bertanya, kemudian Nabi yang menjawab, tapi kemudian dia juga membenarkan. Jadi pertanyaan ini bukan karena si penanya itu belum tahu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah agar orang yang ada di sekitar Sayyiduna Muhammad, para sahabat yang pada saat itu bersama dengan Sayyiduna Muhammad itu mendengarkan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang bertanya juga sudah tahu. Nah, ini adalah salah satu metode pembelajaran. Jadi kalau ada seorang guru dan seorang murid, ada seorang guru, seorang murid. Apabila ada murid yang belum tahu atau orang lain yang belum tahu, sebenarnya antara murid dan guru ini sudah tahu tentang ilmu yang mereka pelajari, sudah tahu. Tapi agar orang lain itu bisa mendapatkan ilmu yang sama yang dimiliki oleh guru dan murid, maka boleh seorang murid dan guru itu pura-pura bertanya, seperti yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam bertanya bukan karena tidak tahu. Beliau sudah tahu, Sayyiduna Muhammad juga sudah tahu, tapi karena mengajarkan kepada sahabat. Nah ini, jadi kadang-kadang orang itu tidak mau digurui. Orang nggak mau merasa karena ketakaburannya misalkan, mereka itu nggak mau untuk digurui. Nah, salah satu cara agar kita tidak tampak menggurui orang lain, padahal mereka nggak butuh ilmu kita ya, karena kita dianggapnya apalah. Maka caranya adalah dengan apa? Dengan dialog yang sebenarnya kita sudah tahu, tapi ditanyakan agar orang lain mendengarkan. Seperti misalkan saya naik misalkan ojek mobil, misalkan saya naik ojek mobil, saya berdua dengan teman saya di depan, teman saya berdua di belakang, ada supir. Nah, kebanyakan orang yang namanya aplikasi ojek itu ya nggak kenal siapa supirnya. Saya tidak kenal dengan supir, yang saya kenal adalah teman saya yang di belakang. Nah, untuk menyampaikan ilmu bisa dengan metode, misalkan saya menanyakan kepada teman saya yang di belakang, Mas, padahal ini maksudnya adalah ingin berbagi ilmu supaya tidak dianggap menggurui kepada si supir yang belum saya kenal. Maka caranya saya dengan bertanya demikian, wahai Mas Makluf misalkan, Mas Makluf, kenapa sih orang kalau berdoa itu tangannya menengadah ke atas? Saya sudah tahu, Kang Makluf juga sudah tahu, sama-sama sudah tahu, tapi ingin mengajarkan ilmu, ingin berbagi ilmu kepada sang supir ini. Saya bertanya kepada Mas Makluf, Mas Makluf,
Kenapa sih? Apa sih rahasianya orang kalau kalau berdoa itu tangannya menengadah ke atas, matanya menengadah ke atas, matanya juga begini? Maka Makluf yang sudah sama-sama tahu, dia mengatakan, "Oh, itu apa namanya? Sebagaimana," dia jawab, Makluf ini jawab, "sebagaimana orang ketika salat menghadap kepada arah yang dimuliakan, yakni Ka'bah. Orang salat kiblatnya adalah Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah arah yang mulia sehingga menjadi kiblatnya orang salat. Ka'bah disebut sebagai Baitullah, artinya bangunan atau rumah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti, bukan berarti Allah rumahnya di situ. Allah tempat tinggalnya di situ, bukan. Tapi Ka'bah disebut sebagai Baitullah itu karena Ka'bah adalah arah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagai kiblatnya orang sholat. Nah, sedangkan arah atas itu adalah kiblatnya orang berdoa. Jadi, Makluf ini menjelaskan dengan singkat saja, sebagaimana Ka'bah itu adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagai kiblatnya orang sholat, arah atas itu adalah kiblatnya atau arah menghadapnya orang berdoa. Bukan berarti Allah ada di Ka'bah, bukan berarti Allah ada di atas. Nah, Makluf ini sudah mengajarkan, sudah berbagi ilmu kepada sang supir. Karena bisa jadi orang itu meyakini bahwa Allah itu ada di arah atas. Ya, bisa jadi orang meyakini Allah itu ada di arah atas. Maka agar kita tidak terkesan menggurui pada dia, maka lakukan saja dialog. Seperti yang dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam. Inilah yang dimaksud dengan metode. Ya, metode mengajar, ya, metode mengajar. Di samping ilmu itu harus tepat, ilmu itu harus benar sesuai dengan dalil, cara juga harus tepat. Nah, ini para sahabat ini terheran-heran. Kami terheran-heran, kenapa dia bertanya, Rasulullah yang menjawab, kemudian dia yang membenarkan. Ini artinya apa? Sayyiduna Jibril dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sama-sama tahu, tapi nanti di akhir hadis itu nanti Nabi mengatakan bahwa Jibril itu datang mengajari kalian. Untuk mengajari orang lain selain Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini disebut sebagai Ummus Sunnah. Yang pertama menjelaskan tentang Islam, yang kedua menjelaskan tentang iman, yang ketiga nanti menjelaskan tentang ihsan. Mengenai iman dan ihsan, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Hikmah dari hadis ini bahwa seorang santri, seorang murid hendaknya ketika mencari ilmu, ketika menghadap guru itu dengan dengan pakaian yang paling baik, bukan baru. Pakaian yang rapi, berbau wangi, dengan keadaan yang paling baik. Ya. Seorang murid ketika menghadap guru, seperti dicontohkan Jibril alaihissalam, ini ada hikmah. Jadi seorang santri ketika berguru, ketika menghadap guru, itu hendaknya dengan penampilan yang paling baik. Ya. Penampilan yang paling baik dengan keadaan yang diridhoi oleh gurunya, ya, mendekat. Jadi orang berguru, orang mengaji itu hendaknya itu dalam keadaan posisi, kalau di sini dicontohkan sangat dekat. Maksudnya dalam keadaan murid itu mampu mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Jangan sampai ngaji tapi tempatnya jauh di sana, guru ngomong apa nggak dengar. Nah, semacam itu.
Terus barisannya yang rapi gitu ya. Kalau mengaji itu barisannya yang rapi. Nah, kemudian betul-betul memfokuskan perhatiannya kepada apa yang diucapkan oleh guru. Jadi ini adalah hikmah seorang santri hendaknya ketika berguru kepada seorang kiai dalam keadaan yang paling sempurna, dalam keadaan tindak tanduk, atau kalau orang Jawa bilang tata krama yang paling baik, ya, semacam itu. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya bahwa Islam maksudnya adalah ajaran yang paling pokok dalam Islam ada 5, dan dari kelima hal itu yang paling pokok adalah bersyahadat. Yang paling pokok adalah bersyahadat. Bersyahadat maknanya adalah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan akal pikiran, dan meyakini dalam hati bahwa tidak ada yang berhak disembah. Disembah dalam arti tidak ada yang berhak untuk ditunduki, ditaati dengan puncak ketaatan, melainkan hanya Allah Ta'ala. Makna ini diambil dari makna syahadat yang pertama. Makna pertama dari kalimat syahadat yakni tidak ada yang mampu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah Ta'ala, yang biasanya disebut dengan syahadatut tauhid. Kemudian yang kedua adalah syahadatul rasul, bersyahadat, yakni mengucapkan, membenarkan dengan akal pikiran dan meyakini dalam hati bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, hamba yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai penyampai syariat, penyampai hukum-hukum yang menjadi ketentuan Allah yang berlaku bagi para hambanya. Dan setelahnya mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Ini adalah ibadah-ibadah pokok yang ada dalam Islam, di mana ibadah ini akan sah hanya jika dilakukan oleh orang yang bersyahadat tauhid dan syahadatul rasul. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan walaupun sedikit tapi ada manfaatnya. Jika ada yang keliru, mohon dibenarkan, mohon diingatkan. Sebagai manusia biasa barangkali ada sabqul kalam, ada ucapan yang sebenarnya saya tidak kehendaki tapi keluar, itu namanya sabqul kalam. Bisa dibenarkan. Kami berterima kasih apabila ada yang mengingatkan, karena muslim satu dengan muslim yang lain itu bagaikan satu badan. Jika ada yang keliru maka hendaknya diingatkan dengan cara-cara yang mulia, dengan cara-cara yang baik. Itu saja yang bisa sampaikan. Kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.